Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin, Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Usada. Minasang, apa kabar? Semua sehat ya? Hari ini Mimin akan menjelaskan salah satu kegiatan mahasiswa internasional Minasang. Namanya adalah COIL atau Collaborative Online International Learning. Jadi ini adalah program kerjasama antara tiga negara, tiga universitas. Enggak, tiga universitas juga sih, mungkin lebih ya. Jadi mahasiswa tiga negara, yaitu Jepang, Australia dan Jepang, Indonesia, Australia dan Jepang biasa. Oke, okay. Ya. Eh, Mimin akan jelaskan ya secara detail supaya Minasan memahami isinya ya. Kalau ikut nanti melakukan kegiatan apa aja sih ya supaya paham ya dengan diharapkan dengan pemahaman itu Minasan bisa ikut kegiatan ini ya. Silakan berpartisipasi. Pertama Mimin akan jelaskan apa sih itu COIL ya. Jadi ini adalah kegiatan belajar bersama secara internasional misalnya. Jadi melibatkan negara lain ya, secara online ya. Jadi tidak tatap muka. Jadi tatap maya minasang ya. Jadi kegiatan ini diprakarsai oleh Universitas Gakushuin yang ada di Jepang ya, kerjasama dengan universitas di luar negeri, di luar Jepang, yaitu untuk Indonesia adalah Universitas Dharma Persada dan untuk di Australia adalah Universitas Murdoch namanya minasang. Tapi ada kemungkinan nanti ada juga universitas lain yang akan bergabung minasang ya. Nah, pesertanya itu mahasiswa dari tiga negara yang akan membicarakan mengenai SDGs, misalnya pakai bahasa Jepang atau Inggris, misalnya ya. Jadi kalau misalnya merasa tidak pede dengan bahasa Jepangnya, jangan khawatir karena misalnya bisa mengandalkan atau memberdayakan kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Aduh, bahasa Inggris saya survival English, sensei, survival Japanese, gimana? Bisa banget, asal ada kemauan ya. Oke, terus kegiatan ini diadakan dari 19 Agustus sampai dengan 13 September 2024. Jadi kira-kira selama 1 bulan. Tapi bukan berarti setiap hari ada kegiatan ya, jangan khawatir. Kita cek lagi lebih detail. Oke, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, kita SDGs ya. SDGs mungkin ada yang baru pertama kali mendengar ya istilah ini ya. Jadi SDGs itu adalah singkatannya ini, Sustainable Development Goals. Jadi ini merupakan target-target yang untuk perkembangan dunia, minasang, untuk keberlangsungan dunia ini ya. Supaya perkembangan dunia ini jadi lebih baik lagi ya. Ada macam-macam minasang subjeknya SDGs itu. Pertama, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, menghilangkan kondisi kelaparan di dunia ini ya. Terus yang ketiga ya seperti yang terlihat di sini ya, menyediakan fasilitas kesehatan ya pada masyarakat. Terus yang keempat menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Yang kelima mengenai kesetaraan gender biasa. Terus yang keenam mengenai sanitasi dan air bersih. Yang ketujuh penyediaan sumber energi yang bersih ya. Yang kedelapan berkaitan dengan sumber pekerjaan atau ekonomi, perkembangan ekonomi. Yang kesembilan mengenai industri dan inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh mengenai meminimalisir kesenjangan minasangnya di masyarakat ya. Terus dan yang lain juga ya ada macam-macam. Ada juga yang terkait dengan iklim di dunia, terus berkaitan dengan apa kehidupan di laut ya, menjaga kelingkungan laut dan sebagainya. Jadi ini adalah goals atau target yang terkait dengan perkembangan di dunia ini misalnya ya SDGs ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi, nah kemudian Mimin akan menjelaskan mengenai peserta kegiatan ini misalnya. Jadi pertama pesertanya itu berasal dari tiga negara misalnya Indonesia, Jepang dan Australia. Kalau dari Indonesia itu adalah mahasiswa dari Universitas Dharma Persada, khususnya Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Terus kalau dari Jepang itu adalah mahasiswa dari Universitas Gakushuin misalnya, yang ada di Tokyo. Kemudian dari Australia itu adalah mahasiswa dari Universitas Murdoch ya. Untuk pesertanya, asal pesertanya ini ada kemungkinan akan bertambah lagi misalnya. Mungkin ada dari Australia akan bertambah dari universitas yang lain juga. Untuk dari Indonesia sejauh ini masih dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang,
Universitas Dharma Istimewa nih. Kemudian bentuk kegiatannya ini kurang lebih ada tiga kegiatan misalnya. Yang pertama akan ada semacam kuliah mendengarkan penjelasan di lewat Zoom misalnya. Jadi misalnya masuk ke sesi Zoom nanti akan ada yang memberikan kuliah ya, misalnya mendengarkan, mencatat dan merespon terhadap kuliah tersebut ya. Bisa bertanya, bisa berkomentar ya. Kemudian bentuk kegiatan yang kedua adalah diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompoknya bisa melalui Zoom, bisa juga melalui Google Meet atau aplikasi yang lain misalnya. Diskusi kelompok ini juga ini diadakan oleh mahasiswa sendiri misalnya. Nanti mahasiswa itu akan dibagi ke beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu akan mengadakan diskusi kelompok ya lewat Zoom atau lewat aplikasi lain secara online. Kemudian nanti juga ada interaksi di portal kegiatan. Mungkin akan memanfaatkan Google Workplace. Biasa. Oke, jadi ada tiga bentuk kegiatan seperti ini misalnya ya. Terus kegiatannya adalah seperti ini misalnya. Jadi minggu pertama itu dimulai di tanggal 19 Agustus ya dengan mengadakan sesi ice breaking dan pengenalan terhadap SDGs misalnya. Kita belajar dulu nih. Jadi nggak tiba-tiba langsung disuruh apa gitu ya misalnya. Kita belajar dulu. Kita menyerap dulu inputnya. Oh, SDGs itu seperti ini ya. Oh, kayak gini ya kegiatannya. Oh, seperti ini ya orang-orangnya ya. Kita akan kenalan dulu nih sama orang-orang yang peserta yang lain ya. Nah, ini diadakan dari jam 10 waktu Jepang minasan. Jadi kalau jam 10 waktu Jepang berarti mundur 2 jam. Kalau di waktu Indonesia berarti jam 8 minasan ya. Dari jam 8 sampai dengan jam berapa nih? Ada beberapa sesi ya. Yang sesi pertama itu dari jam 8 sampai jam 9.30 minasan ya. Isinya adalah ice breaking, perkenalan dan pendahuluan mengenai SDGs. Terus di jam 12 waktu Jepang, ini berarti jam 10 berarti ya, jam 10 waktu Indonesia itu akan ada kuliah pertama yaitu mengenai SDGs, mengenai dasar-dasar mengenai SDGs misalnya ya. Ini sekitar 1 jam jadi jam 10 sampai jam 11. Terus di sesi kedua dimulai dari jam 1 minasan. Jadi kalau di sana jam 1 berarti di sini jam 12 11 minasan ya, dari jam 11 ya waktu Indonesia. Nah, di lecture yang kedua itu adalah pengetahuan dasar mengenai project management ya. Jadi nanti minasan di minggu pertama itu akan diperkenalkan kepada peserta lain, memperkenalkan diri minasan sendiri, mengikuti 2 sesi perkuliahan di tanggal 19 Agustus. Nah, nanti akan ada pembagian grup dan nanti akan diberikan tugas. Jadi ada group assignment for week 1. Nah, nanti di dalam setiap grup itu akan diminta untuk mengumpulkan informasi ya terkait dengan tema yang akan dipilih oleh setiap grup masing-masing ya. Jadi tadi kan sudah ada penjelasan sedikit mengenai SDGs ya, ada berbagai bidang ya misalnya. Nanti setiap grup itu akan memilih kita mau ngulik, kita mau membahas mengenai masalah apa nih misalnya ya. Misalnya masalah sampah aja deh gitu ya, atau mengenai air bersih deh gitu ya, atau mengenai kesetaraan gender deh gitu ya. Jadi nanti akan bicara, ngobrol ya. Nanti setiap kelompok itu akan menentukan temanya. Nah, nanti setelah temanya ditentukan, nanti pihak penyelenggara panitia kegiatan ini akan memberikan tugas yaitu mengumpulkan informasi terkait dengan tema yang terkait dengan tema tersebut, baik skupnya baik di nasional ataupun secara internasional. Jadi misalnya ya kita milih tema air bersih. Nah, kita mencari informasi nih di air bersih di Indonesia kayak gimana gitu ya. Apakah sudah cukup? Apakah belum? Apakah pemerintah sudah cukup menyediakan fasilitas atau infrastruktur terkait air bersih? Nah, misalnya mencari tahu lewat artikel-artikel yang ada di internet misalnya ya, mengumpulkan oh ternyata Indonesia belum cukup nih infrastrukturnya. Kenapa sebabnya ya? Mungkin karena ini ya. Misalnya mengumpulkan informasi itu dari internet gitu misalnya.
Terus nanti akan disampaikan ke grupnya masing-masing. Seperti itu minasan ya minggu pertama. Terus minggu kedua ini adalah minggu di mana kita memproses apa yang sudah kita kumpulkan di minggu pertama minasan. Jadi nanti kan misalnya tadi ya contohnya satu grup ini membahas mengenai air bersih. Nah, nanti kan ada 3 negara tuh, berarti nanti akan ada 3 info ya mengenai air bersih dari 3 negara. Kalau di Jepang kayak gimana, kalau di Indonesia kayak gimana, kalau di Australia seperti apa masalahnya gitu ya. Seperti nanti akan bertukar informasi di situ. Nah, nanti akan ada kuliah lagi, yaitu di tanggal 26 Agustus jam 10 waktu Jepang, berarti jam 8 waktu Indonesia ya. Nah, di sini kegiatannya adalah mengumpulkan dokumen yang tadi sudah Minasang kumpulkan di minggu pertama ya. Terus menganalisis ya situasinya kayak gimana sih dari 3 negara dan mulai menentukan research question. Jadi kita mau menentukan pertanyaan, mau mencari tahu apa nih misalnya ya. Pertanyaannya misalnya ya, bagaimana peran pemerintah dalam membangun infrastruktur terkait air bersih misalnya ya seperti itu ya. Jadi tapi ini hanya contoh aja Minasang ya. Nanti Minasang bersama dengan peserta yang lain akan bersama-sama berpikir mengenai pertanyaan yang akan Minasang jawab lewat kegiatan ini gitu ya. Terus di tanggal 26 Agustus itu juga ada sesi kedua di jam 12.30 waktu Jepang, berarti di sini waktu di sini jam 10 ya, 10.30 ya sampai dengan jam 2 waktu Jepang, berarti sampai jam 12 misalnya ya. Oke. Nah, di sini akan dibahas lagi, nanti akan dibimbing minasang ya. Jadi minasang ngerjain ini tuh nggak akan sendiri, nanti akan ada dosen yang membimbing minasang ya. Jadi di sesi yang kedua ini di hari 2 di tanggal 26 Agustus itu memperdalam pertanyaan yang akan dijawab dalam kegiatan ini. Terus berpikir mengenai research metodenya seperti apa ya, metode penelitiannya seperti apa ya gitu. Ya. Terus nanti akan ada tugas lagi jadi setiap minggu itu akan ada tugas yang harus kerjakan secara berkelompok ya. Nah, untuk minggu kedua tugasnya adalah implement research methodology, preparation of interim presentation materials. Jadi nanti akan diminta untuk mengaplikasikan metode penelitian yang sudah ditentukan pada saat sesi di hari ini dan mempersiapkan presentasi untuk presentasi tengah kegiatan apa sih di tengah kegiatan gitu ya. laporan sementara gitu biasa ya. Nah, kalau dengar laporan kan pasti minasang khawatir ya, aduh bisa nggak ya? Nah, ini jangan khawatir karena ini dikerjakannya secara kelompok minasang. Yang minasang lakukan hanya bekerja sama saja ya dengan anggota kelompoknya. Terus di minggu ketiga ini akan ada pertemuan lagi di tanggal 2 September. Di sesi pertama jam 8 dan sesi kedua itu berarti jam 10.30 minasang ya. Nah, ini juga nanti di tanggal 2 September ini akan ada presentasi laporan sementara gitu misalnya ya. Terus nanti akan ada evaluasi terhadap grup-grup minasang gitu ya. Terus di sesi keduanya ada kuliah yang kelima minasang, temanya adalah Case Studies of Initiative Related to SDGs. Jadi akan disampaikan materi mengenai penelitian atau studi kasus terkait dengan SDGs minasang, supaya minasang bisa belajar nih gitu ya. Kemudian nanti di minggu ketiga ini akan ada tugas lagi yaitu derive method of problem solving. Jadi kalau misalnya minasang setiap penelitian itu kan pasti ada masalah yang memulainya ya. Misalnya tadi air bersih ya, di Indonesia kan airnya mungkin penyediaan air bersih masih kurang ya. Nah, solusinya apa sih gitu ya. Nah, minasang di sini akan ditugaskan untuk memikirkan kira-kira solusi yang memungkinkan itu apa ya. Nah, gitu. Sekali lagi saya ingatkan, minasang jangan khawatir karena di sini minasang akan berpikir bersama dengan peserta yang lain ya. Kemudian di minggu keempat, nah ini minggu terakhir minasang nanti akan melakukan final presentation, jadi presentasi akhir ya.
yang akan diadakan tanggal 9 September minasan ya. Di 9 September ini akan diberikan materi mengenai presentasi, cara presentasi bagaimana sih yang efektif gitu ya. Jadi minasan setiap kali ada tugas itu pasti dibekali dulu oleh sesuatu sebelumnya ya. Jadi jangan khawatir ya. Gitu. Terus nanti di tanggal 9 ada persiapan presentasi dan presentasi akhirnya itu di tanggal 13 September misalnya secara online gitu ya. Nanti di hari yang sama di tanggal 13 September akan ada eh, rekap ya dari semua kegiatan dan refleksi ya, evaluasi dari semua kegiatan yang sudah dilakukan. Oke. Terus itu adalah ini sudah Mimin jelaskan ya kegiatannya apa saja ya. Nah, sekarang syarat ikut kegiatannya misalnya. Syaratnya gampang sebenarnya. Pertama, mahasiswa aktif ya, prodi bahasa dan kebudayaan Jepang Unsada. Terus semester berapa aja itu boleh. Asal ada kemauan belajar, berusaha untuk atur waktu, berusaha kerja dalam tim ya, bisa komunikasi pakai bahasa Jepang atau bahasa Inggris yang sederhana. Jadi nggak perlu bahasa Jepang atau Inggris yang fancy, yang mewah gitu, nggak perlu ya. Kemampuan komunikasi sederhana dalam bahasa Jepang dan Inggris itu udah cukup banget ya. Asal misalnya ada kemauan aja ya. Terus kalau untuk apa? Kalau di kira-kira kemampuannya level berapa ya? Ya, setara kalau bahasa bahasa Jepangnya itu setara N4 juga itu udah oke, cukup banget ya. Asal minasang berani aja. Terus minasang juga syaratnya adalah bisa sediakan infrastruktur minasang sendiri ya, fasilitas laptop, sambungan internet dan HP dan sebagainya, dan nanti akan ada subsidi kuota minasang dari internet ya, dari subsidi kuota internet dari program studi minasang. Jadi jangan khawatir. Terus benefitnya minasang, jadi kalau mau ikut ini syaratnya gampang, asal mau itu aja udah ya. Jadi asal mau minasang dapat kesempatan, dapat pengalaman belajar di level internasional minasang ya. Oke. Terus benefitnya ikut kegiatan ini banyak banget minasang ya. Pertama, minasang akan dapat pengalaman belajar yang tidak bisa didapat di tempat lain minasang ya. Super awesome pasti. Terus dapat teman baru dari berbagai negara, dari Jepang, dari Australia ya. Terus biasanya juga bisa skill up bahasa asingnya ya, bahasa Jepang, bahasa Inggris ya. Terus nanti dapat sertifikat keikutsertaan juga dan penyetaraan di nilai mata kuliah misalnya. Jadi misalnya ikut ini, nanti nilainya itu akan ditransfer ke mata kuliah yang misalnya ikuti di semester ganjil 2024-2025 misalnya ya. Oke, jadi terus benefitnya itu banyak banget. Pengalaman ini akan mengembangkan diri minasang ya supaya bisa lebih oke ya. Oke, terus jadi itu saja penjelasannya hari ini ya. Untuk pendaftaran silakan bisa mendaftarkan diri di sini di website ini di website di link yang ada yang tercantum di situ minasang ya. bit.ly /pendaftaran peserta KOEL 2024 minasang. Oke. Jadi untuk minasan yang ragu ya, bisa nggak ya saya gitu ya, eh, apa ikut nggak ya gitu. Kalau minasan ragu ya, saya akan sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan minasan ya. Jadi pada dasarnya manusia itu akan berkembang ya minasan, akan berevolusi ya kalau dia dalam keadaan yang sulit minasan. Ya, jadi kalau minasang ada di zona nyaman terus kan sering dibilang ya zona nyaman, zona nyaman. Nah, kalau ada di zona nyaman terus, minasang sulit untuk berkembang, sulit untuk dapat skill baru minasang. Jadi minasang harus memposisikan diri minasang, menceburkan diri ke posisi yang melibatkan diri ke posisi yang mungkin agak sulit gitu ya. Nah, inilah kesempatan minasang di kegiatan ini. Wah, kayaknya susah deh ya, kayaknya nggak bisa. Nah, di saat itulah Miyasang harus bisa mendorong diri Miyasang untuk ikut Miyasang ya. Kalau Miyasang sudah ikut, nanti akan jangan khawatir nanti soalnya akan dibimbing Miyasang ya, akan dibina, akan dikasih input dulu ya sebelum mengerjakan tugas supaya bisa mengerjakan tugas nanti dikasih bekal dulu Miyasang. Jadi jangan khawatir. Terus kalau mengkhawatirkan bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Jepang itu jangan khawatir karena orang asing pun jangankan minasan, orang asing pun ya, orang peserta dari negara lain, dari Jepang, dari Australia juga punya kekhawatiran yang sama. Orang Australia juga, aduh
gua mau ikut nih tapi bisa nggak ya, bisa nyambung nggak ya. Nah, pasti semua punya kekhawatiran yang sama, dari peserta dari Jepang juga sama ya. Ini bukan sekedar omongan saja, tapi karena Mimin sudah terlibat di kegiatan yang sama di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Semua peserta punya kekhawatiran yang sama. Oke, jadi minasan pertimbangkan ya, mohon pertimbangkan untuk ikut kegiatan ini karena dengan kegiatan ini minasan dapat pengalaman ya, bisa belajar di level yang lebih tinggi ya, terus dengan kondisi itu minasan bisa mengembangkan diri ya. Nah, kalau sudah bisa berkembang ya, kapasitas minasan juga akan naik, akan membesar minasan kapasitasnya ya. Nah, kalau kapasitasnya besar, nah makanya nanti akan bisa banyak hal yang masuk ke dalam diri minasan ya. Semakin besar ya kapasitasnya, semakin besar wadahnya, nanti isinya juga bisa semakin banyak. Ya, oke. Jadi itu saja penjelasan hari ini. Silakan kalau mau daftar di 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 link yang ini minasan ya. Eh, Kalau misalnya minasan punya kekhawatiran, punya eh, mau ngobrol-ngobrol dulu ya, silakan bisa menghubungi Mimin kapan aja ya. Itu saja dari Mimin sementara ini. Mimin tunggu pendaftaran minasan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukaresama desu. Bye bye.